Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Derajat, biasa dipanggil Afri, dengan NIM 120105198 dari kelas 2C Pendidikan Matematika UIN Suskaria. Dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf dan juga tentang pengembangan paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Apakah paragraf memiliki jenis-jenisnya? Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan menurut letak gagasan utamanya dan menurut tujuannya. Nah, yang pertama yaitu jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif. Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya, pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Kedua, paragraf induktif. Berkebalikan dengan paragraf deduktif. Paragraf induktif ini bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat. Nah, biasa sering berada di kalimat akhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang tergabung dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, di mana paragraf ini gabungan gagasan utamanya berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut, sementara di bagian akhir mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Jenis paragraf menurut tujuannya. Paragraf menurut tujuannya dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi. Pertama, paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis untuk yang bersifat naratif. Kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Biasanya sering dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf eksposisi adalah memiliki fakta yang jelas dari berita ataupun penelitian dan tidak mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Biasa sering dijumpai pada artikel-artikel berita. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini sang penulis. Biasa sering dijumpai pada kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Kesimpulan dapat cenderung diletakkan di akhir paragraf. Keempat, paragraf persuasi. Hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap
suatu berita atau isi tertentu. Nah, perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan, seperti ayo dan mari. Kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Kelima, paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal-hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mengecap objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah, isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu bisa berdasarkan teknik dan juga bisa berdasarkan isi. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Pengembangan paragraf yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang teknik. Berdasarkan tekniknya, pengembangan paragraf dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengembangan secara alamiah dan pengembangan secara logis. Pengembangan secara alamiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan. Paragraf yang dikembangkan dengan cara ini tidak dijumpai adanya kalimat utama atau kalimat topik. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf naratif dan prosedural. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang atau tempat membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruangan. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan suatu bagian gagasan yang terdapat pada posisi tertentu dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain yang mengungkapkan gagasan yang berada pada posisi yang lain. Pengungkapan gagasan dengan urutan ruang ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab cara yang demikian akan mengakibatkan pembaca mengalami kesulitan memahami pesan. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf deskriptif. Pengembangan secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Paragraf yang dikembangkan klimaks, antiklimaks dibagi menjadi dua. Yang pertama, klimaks. Yang kedua, antiklimaks. Pengembangan paragraf secara klimaks dilakukan dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan, kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi atau kompleks, kedudukannya atau kepentingannya. Sebaliknya, pengembangan paragraf secara antiklimaks dilakukan dengan terlebih dulu gagasan yang dianggap paling tinggi atau kompleks, kedudukan atau kepentingannya, baru diikuti dengan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Gagasan yang dianggap kurang penting atau rendah kedudukannya. Pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Paragraf yang dikembangkan secara umum ke khusus ini berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus ini biasa disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang dikembangkan secara khusus ke umum berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian, kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum ini biasa disebut dengan paragraf induktif. Pengembangan paragraf logis umum khusus ini baik dengan cara umum ke khusus deduktif maupun khusus ke umum induktif paling banyak digunakan. Seperti pada karya ilmiah, karena karya ilmiah pada umumnya
merupakan sintesis antara deduktif dan induktif. Pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf antara lain dapat dilakukan dengan cara perbandingan atau pertentangan, contoh, sebab akibat, dan klasifikasi. Pertama, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal. Sesuatu yang dipertentangkan adalah dua hal yang memiliki tingkat yang sama dan keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua, pengembangan paragraf dengan cara pemberian contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas atau mendukung atau memperjelas gagasan umum. Gagasan umum dapat diletakkan pada awal paragraf atau di akhir paragraf bergantung pada gaya yang dikehendaki oleh penulis. Ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan pokok atau utama, baru diikuti akibatnya sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama, diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Keempat, pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Gagasan penjelas merupakan klasifikasi dari gagasan utamanya. Misalnya, gagasan utama A memiliki gagasan penjelas yang dapat diklasifikasikan menjadi B dan C. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis paragraf dan juga mengenai pengembangan paragraf. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kurang dalam penyampaian materi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sebelum saya menutup, izinkan saya sedikit berpantun. Membeli emas di rumah Nyonya, Yoga bertamu ke rumah Pak Ketu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bertemu di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.